Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul alamin. Ashhadu anna Muhammadan sayyidina sayyidul mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Dalam satu riwayat yang agak panjang dari Anas bin Malik, pada waktu selesai sholat Idul Fitri, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat anak-anak sedang bermain. Lalu beliau melihat ada seorang anak menangis, begitu sangat sedihnya di saat Idul Fitri. Lalu beliau mendekatinya dan bertanya, "Hai anak, kenapa engkau menangis?" Lalu anak itu menjawab, dan dia sebenarnya belum tahu yang bertanya itu adalah Nabi. "Doakanlah aku wahai seseorang, bapakku sudah wafat dalam sebuah peperangan bersama Rasul. Lalu ibuku menikah lagi dengan orang lain. Mereka mengambil rumahku, memakan hartaku. Jadilah aku seperti yang kau lihat sekarang, enggak punya baju, kelaparan, sedih dan merasa hina. Ketika hari Id pun tiba begini, aku melihat teman sebayaku bermain, maka bertambah sedihlah di dalam hatiku, lalu menangislah aku." Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Lalu Rasulullah SAW langsung menjawab, bertanya kepada sang anak, "Apakah engkau mau menjadi bapakmu? Apakah engkau mau saya jadi bapakmu? Aisyah menjadi ibumu, Fatimah jadi saudara perempuanmu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi saudara lelakimu?" Lalu anak itu menimpali, "Bagaimana mungkin aku tidak mau, wahai Rasulullah?" Lalu beliau pun mengambil anak itu, dibawa ke rumah. Sampai di rumah disuruh berdiri, lalu diberi pakaian yang bagus. Kemudian setelah diberi makanan, pakaian yang bagus, maka dia keluar bermain-main dengan teman sebayanya. Lalu anak-anak yang tadi melihat dia menangis bertanya, "Sebelumnya kamu menangis, sekarang kok kamu kelihatan senang. Apa yang membuatmu tersenyum bahagia?" Anak itu menjawab, "Semula aku sangat lapar, sekarang aku sudah kenyang. Semula aku telanjang, gak punya pakaian lebaran, lalu aku diberi pakaian. Semula aku tak punya bapak, sekarang Rasulullah lah yang menjadi bapakku. Aisyah menjadi ibuku, Fatimah menjadi saudara perempuanku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudara laki-lakiku." Lalu anak-anak yang lain pun menimpali dan berkata, "Oh, seandainya bapak-bapak kami juga ikut wafat dalam sebuah berperangan bersama Rasulullah SAW." Jadi mereka pun berharap untuk dijadikan anak angkat Nabi kita SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Apa yang kita ambil bisa kita petik dari pelajaran ini? Begitulah Nabi Muhammad SAW memuliakan seorang anak yang sudah yatim, yang ditinggal bapaknya, ya. Langsung ditawarkan menjadi anak angkat. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, salah satu amalan yang paling utama adalah amalan jihad. Surah At-Taubah ayat 19 dan 20 mengatakan, "Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah
la yastauna indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Apakah kamu mengira orang-orang yang memberi minum orang yang haji dan imarah, memakmurkan, makmur, imarah, makmur itu sebenarnya dari kata bahasa Arab, sudah diindonesiakan, dan memakmurkan Masjidil Haram. Apakah kamu menganggap orang yang memberi minum haji dan memakmurkan Masjidil Haram sama derajat mereka dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalan Allah? La yastauna indallah, enggak akan pernah sama di sisi Allah. Artinya apa? Disambung ayat yang kedua, ayat berikutnya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta mereka, dengan diri mereka di jalan Allah, a'azamu darajatan indallah, jauh lebih azam, lebih agung derajat mereka di sisi Allah. Nah, bayangkan ma'asyiral muslimin, kita tahu dalam hadis sahih setiap kali kita mau berangkat haji dan umrah, pasti mutawwib atau ustadz pembimbing akan menyebutkan sebuah hadis sahih mengatakan salat di Masjidil Haram satu rakaat itu setara dengan satu kali salat di Masjidil Haram setara dengan salat di 100.000 masjid lain yang ada di dunia ini selain Masjid Nabawi. Jadi kalau kita salat di Masjidil Haram satu kali salat zuhur itu lebih baik dari 100.000 rakaat sholat di Masjid Istiqlal. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara-saudara sekalian, betapa agungnya, besarnya pahala sholat di Masjidil Haram. Tetapi tahukah kita ayat yang kita bacakan tadi itu bisa mengalahkan, menjelaskan amalan yang bisa mengalahkan amalan orang yang memakmurkan Masjidil Haram. Apa itu? Berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan jihad ini termasuk amalan prioritas, bisa mengalahkan pahala keutamaan orang yang memakmurkan Masjidil Haram yang sekali sholat satu rakaat setara dengan 100.000 rakaat. Bayangkan itu, saking besarnya. Maka orang yang berjihad itu pernah ditanya Rasul, ditanya sahabat, ya Rasul, pahala jihad itu cemana rupanya? Kok bisa banyak kali? Pahala jihad itu adalah seperti orang yang sholat terus menerus, sholat malam terus menerus 24 jam. Orang yang baca Quran terus menerus 24 jam. Orang yang puasa terus menerus 24 jam. Jadi orang jihad itu memborong seluruh amalan. Makanya nggak bisa dikejar keutamaannya. Nah, apa yang mau saya katakan? Nah, dalam konteks masa perang, maka jihad itu adalah perang karena umat Islam diperangi waktu itu. Tetapi dalam konteks masa damai seperti sekarang ini, jihad itu tidaklah perang. Apa amalan menggantikan jihad? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Ini sama dia. Nabi SAW mengatakan orang yang menanggung hidup janda miskin, ya, dan menanggung hidup orang-orang miskin, membiayai hidup mereka, kal mujahid fi sabilillah, setara dengan orang yang jihad di jalan Allah. Seperti orang yang puasa di siang hari terus menerus, yang sholat malam setiap malam terus menerus, gak berhenti-berhenti. Jadi pengganti amalan jihad adalah menanggung biaya hidup orang miskin, anak yatim, janda-janda miskin. Maka menanggung hidup anak yatim itu bisa lebih utama atau setara dengan jihad, pahalanya lebih utama dari memakmurkan Masjidil Haram. Inilah luar biasanya amalan ini, ya. Maka jangan main-main dengan amalan nanggung anak yatim ini.
Maka wajar kalau Nabi juga mengatakan ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Ya, aku bersama anak yatim di surga nanti, yang memelihara anak yatim di surga nanti kahatain. Beliau sambil menunjuk jari telunjuk dengan jari tengah, sebegini dekatnya. Artinya apa? Itulah keutamaan orang yang mau memelihara anak yatim, memelihara mereka dengan baik. Ya. Bahkan dalam hadis lain disebut, orang yang memelihara anak yatim dijamin masuk surga. Ya. Kata Nabi SAW, demi yang Allah yang jiwaku yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahan mereka, kecuali dalam hadis lain dia melakukan dosa besar yang tak bisa diampuni seperti syirik. Wah, itu luar biasa kan? Tak mau Allah menyiksanya, dijamin Allah masuk ke dalam surga. Orang yang memelihara yatim di kalangan umat muslim, memberikannya makan minum, pasti kata Nabi akan dimasukkan Allah ke dalam surga, kecuali dosanya dosa yang tak bisa diampuni. Ini hadis riwayat Tirmizi, disebutkan dalam silsilah hadis sahih Rasulullah SAW. Maka masyiral muslimin, jamaah saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memelihara anak yatim ini merupakan bahagian daripada hal yang penting dalam kehidupan. Ya. Ketahuilah, orang-orang yang lemah ini selalu hatinya bergantung kepada Allah. Dalam kelemahan mereka itu, doa-doa mereka itu sebenarnya bisa menggoncangkan aras. Apalagi kalau mereka orang-orang yang soleh. Maka hantaman ekonomi, kejaliman ekonomi, ketimpangan ekonomi yang membuat mereka hidup sengsara, itu bisa membuat mereka sangat dekat kepada Allah. Sehingga ketika Nabi Musa pun pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah," apa kata Nabi Musa? "Ya Allah, di mana aku bisa menjumpaimu, menemukanmu? Temuilah aku di tengah-tengah orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, fakir miskin." Kenapa demikian? Karena biasanya kalau orang hidupnya fakir miskin, hatinya ketergantungannya kepada Allah jauh lebih besar ketimbang orang-orang yang berpunya, berharta. Nah, ketergantungan hati mereka kepada Allah inilah yang membuat mereka ini menjadi orang-orang yang soleh, yang terpandang di mata Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita, ada seorang yang sangat miskin dan dia memang menjadikan diri hidupnya sebagai miskin. Namanya Uwais Al-Qarni. Ya, khairut tabi'in Uwais. Sebaik-baik tabi'in kata Rasulullah adalah Uwais. Hadis sahih Muslim. Ternyata amalan dia adalah setiap hari dia nggak bisa tidur setiap malam kecuali setelah dihabiskan duitnya. Ketika ditanya orang lain, "Ya Uwais, kenapa kau tidak bisa tidur kalau masih megang uang?" "Aku takut kalau aku tidur, ada nanti orang tetangga di sebelah tidak makan, sementara aku punya uang. Aku takut kalau aku ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa tak kau beri makan orang fakir miskin sebelahmu itu? Karena itulah setiap kali aku punya uang, harus kusedekahkan, ku cari, ku habiskan, baru bisa ku tidur." Nah, ternyata amalan wali kutub itu bukan hanya memuliakan orang tuanya, ibundanya tercinta, tetapi dia ternyata orang yang paling suka mensedekahi fakir miskin, orang-orang lemah. Ya. Ini ternyata, dan itulah amalan-amalan dia yang membuat dia menjadi terkenal di langit, walau di bumi tidak terkenal, dengan kemurnian ruhaninya, kebeningan hatinya, dan kasih sayangnya kepada orang-orang lemah. Masyiral muslimin, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah berbagai macam kelebihan kelebihan orang-orang yang mengasuh anak yatim. Bahkan dalam hadis lain pun ada dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mau lemah lembut hatinya, ya, supaya hati lemah lembut, supaya jiwa kita tenang, supaya hajat-hajat kita yang baik tercapai, dikabulkan Allah. Maka apa kuncinya? Kuncinya adalah sayangilah anak yatim,
usaplah kepalanya dan berilah dia makanan seperti yang kau makan. Saya punya seorang teman, dia lama profesornya, karena jurnal Scopus penghalang, salah satu belum terbit tembus. Lalu setelah dia buat jurnal Scopus, dia masukkan ke jurnal, kemudian dia undang anak yatim, dia sedekah. Niatnya apa? Supaya dia profesor cepat. Maka jurnal Scopusnya keluar dan dia usul profesor langsung. Ini dibuktikan oleh kawan-kawan dekat kita. Artinya bahwa sesungguhnya memberi sedekah, makan, minum anak yatim dan menghapus kepala mereka, apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya. Kemudian dilanjutkan lagi nanti di Idul Fitri, maka tentu keutamaannya jauh lebih besar lagi. Bukan hanya saja dia bisa lebih unggul daripada amalan jihad. Amalan jihad itu lebih unggul daripada memakmurkan Masjidil Haram yang sholat 1 rakaat setara 100.000 rakaat di tempat selain. Tetapi mungkin bisa lebih dari itu Allah beri. Kenapa? Karena di bulan puasa ini seluruh ibadah-ibadah sunnah kita diangkat Allah menjadi wajib kualitasnya, dan seluruh ibadah wajib diangkat menjadi 70 kali lipat. Maka orang yang umroh itu setara pahalanya dengan haji apabila dia umroh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bisa memberikan sedikit motivasi kepada kita untuk saling menyantuni dan berbagi kepada anak-anak yatim dan orang-orang lemah. Karena sesungguhnya orang beriman ini adalah bersaudara dan tidak boleh membiarkan saudara kita dalam kondisi lapar tidak makan. Dan kita akan dihisab dengan hisab keras apabila kita melihat tetangga kita tidak makan dan kita tidur dalam posisi kenyang. La yu'min, bahkan bisa menggugurkan iman. Tidak beriman orang yang tidur dalam kondisi kenyang sementara dia melihat tetangganya tidur dalam kondisi kelaparan. La yajtami'u syuhu wal iman, tidak akan bisa bergabung, berjumpa keimanan dan kekikiran. Kenapa? Orang yang kikir cenderung tidak percaya kepada balasan akhirat, menunjukkan bahwa dia memiliki iman yang tipis, yang hampir gugur. Tetapi orang yang dermawan dipastikan dia pasti percaya kepada hari akhirat, karena dia orang beriman yang membenarkan balasan akhirat dan dia yakin bahwa apa yang diinfakkannya itulah yang menjadi harta dia sebenarnya, sedangkan yang dia makan akan masuk ke lubang comberan, tidak berharga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.